gereja. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami kalau kita bicara tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Itu adalah tempat yang kita tuju setiap hari Minggu, di mana kaki kita melangkah. Jika tujuan kita adalah gereja, maka kita semua akan melangkah ke tempat yang sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Di gereja, kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di G2CC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan. Mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. G2CC adalah kita. Tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya. Tempat mengalami kuasa Tuhan. Tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati, tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi, tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi bagian. Karena G2CC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? G2CC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day with miracle. Welcome home, G2CC family. Shalom, selamat pagi G2CC family. Welcome home. Selamat beribadah. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi ini. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in 3 persons, blessed Trinity. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru,
Mari katakan suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama. Segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Sebab namamu yang kudus, namamu yang suci Tuhan. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat, segenap malaikat sujud menyembahmu. Tuhan yang ada selama-lamanya. Oh, segala pujian semua yang bernafas, mari muliakan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Biar surga bumi menyembah, bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian, segala pujian bagimu. Haleluya. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Haleluya, kuduslah namamu Tuhan. Segala pujian
Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Melalui lagu ini kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan yang benar, Engkau yang tidak pernah tinggalkan, Engkau Tuhan yang selalu menepati janji, dan Engkau yang selalu menemani kami dalam segala situasi kehidupan kami Tuhan. Bawa kami untuk selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan bawa kami pergi atau menjauh dari Roh-Mu yang suci. Tapi pastikan kami selalu berada seirama dengan-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, Kau berharga dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sama-sama katakan, sungguh indah, sungguh indah. Oh, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan. Yesus, Kau sahabat. Yesus, Kau dekat dengan kami. Oh, dan Kau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kau yang termulia, oh, Kau berharga Yesus, kan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu
kasih Tuhan. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Mari letakkan kedua tanganmu di dadamu. Jamah setiap hati kami Tuhan. Berikan kedamaian dan ketenangan. Bawa kami kembali dekat kepadamu. Baharui hidup kami. Dan pagi ini kami mau dengar isi hati Tuhan. Berkata-kata bagi setiap kami. Biarlah tangan Tuhan ada di atas kepala kami. Ada sesuatu yang baru dari firman-Mu yang kami bawa pulang. Dan membuat kami menjadi semakin kuat. Semakin bisa merasakan kasih-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Tanda-tanda ajaib dan heran terjadi di tengah-tengah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Pagi ini kita akan belajar kembali saudara dari perkataan Yesus di dalam kitab Yohanes mengenai pokok anggur. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2 kita akan baca bersama-sama dan itu yang akan menjadi pesan Tuhan buat kita. Kita baca sama-sama, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara-saudara, gambaran Alkitab mengenai kebun anggur itu ada 2. Yang pertama saudara, itu bicara secara material. Jadi di zaman dahulu, orang yang punya kebun anggur itu hanya orang kaya. Hanya orang-orang tertentu. Rakyat jelata itu gak punya kebun anggur. Makanya kalau kita melihat kisah dalam perjanjian lama, Nabot berkeinginan merebut kebun anggur milik orang. Karena apa? Itu gengsinya makin tinggi saudara. Jadi kalau orang sudah disebut punya kebun anggur, maka secara sosial itu grade-nya lebih tinggi. Mengapa? Karena anggur adalah salah satu tanaman yang indah di masa itu. Kalau kita lihat kebun anggur itu saudara panjang dan meluas, itu indah sekali pemandangannya. Belum lagi pada saat dia berbuah. Yang kedua, anggur adalah satu komoditas yang mahal, yang tidak mudah untuk didapatkan di masa itu. Dia bisa menghasilkan produk anggur minuman, bukan hanya anggur buah, saudara-saudara. Dan itu bisa dijual, diekspor antar bangsa, antar negara. Pedagang-pedagang pada waktu itu kan melintas di Timur Tengah. Jadi anggur itu memiliki juga sebuah minuman, saudara-saudara. Minuman yang berkelas. Makanya Pak Daniel itu kerja di anggur itu. Jadi Pak Daniel termasuk orang elit itu di tengah-tengah kita. Betul ya? Jadi yang punya anggur itu saudara, kebun anggur di masa itu adalah orang-orang tertentu saja. Dan di halaman rumah mereka ada sebuah batu karang yang dipahat di dalam itu. Dipahat ke dalam batunya. Tempat pengolahan anggur. Caranya Abuna pernah melihat. Jadi pertama anggur-anggur yang sudah dipanen itu dituangkan ke dalam batu itu.
semua pekerja akan mencopot sepatunya dengan kaki telanjang, lalu dia akan mulai menginjak-injak anggur itu. Keren ya? Nggak peduli hari panas itu ya, keringatnya ya campur ya. Diinjak-injak, tujuannya ada memisahkan daging anggurnya dari bijinya. Sebab kalau bijinya ikut dalam proses itu nanti pahit. Jadi dia pisah. Nah, karena dia injak-injak, maka dibuat sebuah saluran, ada air yang keluar. Airnya keluar, ditampung lagi di satu bak, lalu diendapkan, baru disimpan di dalam tempat penyimpanan untuk mengalami fermentasi. Hampir semua, saudara. Jadi di Israel itu, di semua tempat di mana ada pemerasan anggur, itu tempat pasti milik raja atau milik tuan tanah. Jadi gambaran Alkitab mengenai kebun anggur itu sangat istimewa. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, gambaran Alkitab mengenai kebun anggur itu adalah gambaran umat Tuhan. Saudara dan saya. Kalau kita melihat secara metafora, berarti kalau Tuhan bicara mengenai kebun anggur, maka itu bicara mengenai kita, dan kebun itu pemiliknya adalah Tuhan sendiri. Anda bisa mengerti sekarang betapa berharganya kita di mata Tuhan. Haleluya, saudara. Ingat tadi yang pertama, bahwa tidak sembarangan orang memiliki kebun anggur. Anggur yang ada dalam kebun itu milik raja. Berarti kalau bagian yang kedua ini kita mengerti sebagai kita, maka betapa pentingnya, betapa berharganya kita menjadi bagian dari kebun anggur raja di atas segala raja. Kasih tahu kiri kananmu, kamu berharga di mata Tuhan. Kebun anggur adalah gambaran dari kehidupan kekristenan. Gambaran dari kehidupan orang-orang Kristen, saudara dan saya. Di mana Tuhan adalah pemilik hidup kita itu. Nah, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2 ada sejumlah hal yang kita pelajari, saudara. Dalam pengertian kita adalah kebun anggur Tuhan. Pengertian yang pertama, saudara-saudara, ingat, pemilik kita itu bukan diri sendiri, tapi pemilik kita adalah Tuhan sebagai bagian dari kebun anggurnya. Maka ketika Tuhan yang adalah pemilik itu memiliki kita dan menjadikan kita bagian dari kebun anggurnya, Dia memastikan bahwa saudara dan saya harus produktif dan menghasilkan buah bagi sang pemilik. Itu sebabnya kehidupan kekristenan itu bukan kehidupan yang hanya sekedar cap Kristen dalam KTP kita. Itu sebabnya kehidupan Kristen itu bukan hanya sekedar posisi rohani atau kategori keyakinan. Siapa kamu? Saya Kristen. Siapa kamu? Saya non-Kristen. Bukan kategori keyakinan. Saudara dan saya adalah bagian dari milik Tuhan, di mana Tuhan sang pemilik itu memastikan bahwa setiap orang yang dalam kepemilikannya harus berbuah, harus menghasilkan sesuatu, harus produktif bagi pemiliknya. Di sini kita jadi melakukan refleksi. Buah apa yang sudah aku hasilkan bagi Tuhan sang pemilik itu? Buah apa? Apa yang sudah aku hasilkan? Apa yang menjadi kebanggaan Tuhan bagiku sebagai alat reproduksinya? Di mana Tuhan, kita kan diukur dan dilihat dari buah yang kita hasilkan. Kalau kita tahu bahwa sebuah pohon menghasilkan buah yang baik, maka kita akan mengambil kesimpulan bahwa pohon itu adalah pohon yang baik. Kalau kita tahu bahwa buah pohon itu pahit, maka kita berkata, jangan makan buah dari pohon itu. Kenapa? Karena pahit. Dari buahnya kita bisa mengenali. Orang Kristen bisa dikenali bukan dengan apa yang dia klaim, saudara. Tidak. Orang Kristen dikenali dengan apa yang dilihat oleh orang lain di dalam dirinya. Makanya kekristenan itu adalah perjuangan. Kadang-kadang kan kita terlalu GR menganggap diri kita seperti ini, seperti itu. Tidak. Yang menjadi kita sebenarnya adalah apa kata orang tentang kita. Dan buah itu tidak makan dirinya sendiri. Jeruk gak makan jeruk. Jeruk itu dimakan dan dinikmati oleh orang lain.
Itu sebabnya ketika Tuhan tahu bahwa kita adalah bagian dari kebun yang seharusnya produktif, tapi kenyataannya tidak produktif, tidak menghasilkan buah, maka yang dilakukan adalah dipotong. Nanti kita akan bahas lebih khusus tentang itu. Dipotong. Coba kalau Anda memiliki seorang pegawai yang tidak produktif, Anda berkata sia-sia melakukan dan memberikan investasi kepada orang ini, sia-sia menggajinya, sia-sia memberinya makan. Kita bisa berpikir seperti itu loh sebagai pemilik. Kalau Anda melihat dan menuntut seseorang untuk menghasilkan sesuatu karena dia berada di dalam satu covering Anda, maka Anda akan kecewa kalau dia tidak menghasilkan buah. Oleh sebab itu bagian yang pertama dari firman ini, saudara, pastikan hidupmu sebagai bagian dari kebun anggur Tuhan, kekristenanmu, statusmu sebagai anak Tuhan itu memang menghasilkan buah. Dan buah itu dikecap, dipetik, dinikmati oleh orang lain. Orang lain yang melihatnya. Coba kalau kita dikenali oleh orang lain, mulut kita bocor, maka orang itulah buah yang kita hasilkan. Ember, itulah buah yang kita hasilkan. Jadi yang menilai dan menikmati buah kita bukan diri sendiri, tapi orang lain. Maka pemilik kebun anggur itu menuntut bukan hanya berbuah, tapi menuntut kita berbuah yang baik. Katakan amin. Mari mulai merenungkan ini. Buah baik apa yang sudah aku hasilkan dalam hidupku bagi Tuhan sang pemilik kebun anggur. Kita berada dalam kebun anggur raja loh saudara. Kebun anggurnya raja, Tuhan. Saya setuju dengan istilah tidak ada makan siang gratis. Ketika Tuhan menempatkan kita dalam kebun anggurnya, dia menuntut kita. Maka tuntutan yang sama perlu kita pikirkan hari ini. Sudahkah aku sebagai bagian dari kebun anggur? Kan bangga loh. Harusnya kita bangga menjadi bagian dari kebun anggur Tuhan. Mengapa orang suka pamer foto dengan pejabat? Atau foto kalau dapat tugas tertentu dari pemerintah. Keren. Karena dia merasa terhormat, menjadi bagian dari sesuatu yang hebat, menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Nah, kita secara rohani harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang besar, bagian dari sesuatu yang hebat. Amin, saudara. Berada di dalam kebun anggur raja, bagian dari Tuhan. Maka sangat memalukan kalau kita memiliki kehidupan Kristen yang tidak berbuah. Yang oleh orang lain akan dianggap sebagai sebuah produk yang cacat. Produk yang tidak menjadi berkat bagi pemiliknya. Ini pelajaran pertama yang kita renungkan dari ayat ini. Pelajaran yang kedua, saudara-saudara. Karena pemilik kebun anggur ini tidak mau melihat apa yang dia milikinya tidak berbuah. Dia selalu berjuang untuk apa yang dia punya itu, tanaman anggur itu, agar menghasilkan buah. Maka apa yang dia lakukan? Jadi bukan hanya sekedar dibiarkan saja liar begitu, saudara. Dia memastikan berbuah, dia menuntut berbuah, tapi ada bagian yang dia kerjakan kepada tanaman anggur itu. Dia mau memastikan setiap ranting anggur di kebunnya berbuah. Pertama apa yang dia kerjakan? Dia membersihkan ranting. Nanti kita akan melihat bahwa ranting itu adalah saudara dan saya. Dibersihkan, saudara. Pernah melihat pantat kuali yang hitam itu? Ya, hari-hari ini saya menonton reels bagaimana membuat dan membersihkan pantat kuali yang penuh dengan kerak. Mereka mencampur odol gigi ke dalam sebuah minuman soda, lalu dicampur, setelah itu dicampur lagi dengan bubuk soda kue, dicampur 1 sendok, kemudian setelah itu dimasukkan lagi alat sabun cuci piring, lalu setelah itu dikocok menjadi sebuah cairan, dipindahkan ke tempat cerot-cerot itu, lalu pantat dari kuali itu dicerot-cerot, itu lemaknya itu rontok, saudara. Dari hitam, dia membuat sebuah eksperimen. Dia pergi ke tempat sampah, dia mencari kuali yang sudah dibuang karena jelek, karena sudah rusak. Dia pakai semprotan itu untuk membersihkannya. Benar-benar seperti baru.
Dan dia berkata begini, jangan pernah coba ini lakukan pada mobil. Karena catnya akan mengelupas. Berarti ada proses yang keras. Benar? Ada proses yang keras karena cairan itu bahkan dia gosok, saudara. Itulah pembersihan yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Dia membersihkan ranting. Coba gosok tanganmu, saudara. Coba gosok tanganmu. Panas rasanya, betul ya? Jadi tidak ada penggosokan itu yang nyaman buat kita. Kalau Tuhan sang pemilik kebun itu merasa bahwa ada bagian-bagian yang kotor dari tanaman anggurnya sehingga membuat dia tidak bisa produktif, maka Tuhan sang pemilik kebun itu memastikan bahwa pohon itu harus bersih. Dengan cara apa? Dia gosok, rantingnya dibersihkan. Kadang-kadang itu karena kena debu, kadang-kadang karena kena hujan, maka disiram pakai air, bahkan ada yang dilap, saudara. Bicara tentang apa ini? Kalau Tuhan mau memastikan kita berbuah, kadang Tuhan memproses hidup kita sedemikian rupa, membawa kita dalam sebuah kenyamanan. Tapi orang yang berada dalam perspektif Tuhan akan melihat bahwa ini adalah cara Tuhan untuk membuatnya berbuah. Katakan amin. Itu langkah pertama, dibersihin dulu. Siapa tahu dengan cara ini dia menghasilkan sesuatu. Tapi kalau sudah dibersihkan, bolak-balik dibersihkan, dia tidak berbuah dan bala rantingnya menjadi kering. Berarti ada sesuatu yang terjadi dengan ranting ini. Ingat, dalam buah anggur itu yang menghasilkan buah adalah rantingnya. Dan ranting itu adalah saudara dan saya. Pokoknya siapa? Tuhan Yesus. Benar? Pemilik kebun anggurnya siapa? Tuhan. Yesus Tuhan pemilik kebun anggurnya, Yesus pokoknya, kita adalah rantingnya. Buah itu diranting. Kalau dia tahu di ranting itu tidak berbuah karena kotor, dia bersihkan. Kemudian dia melihat setelah diberi waktu bahwa apa yang dibersihkan ini ternyata masih tidak menghasilkan buah, malah kering. Berarti ada sesuatu yang rusak dalam hubungan itu. Ranting nempel pada pokok, maka apa yang dia lakukan? Dia potong, saudara. Dia memotong ranting yang kering. Apalagi kalau dia tahu ranting itu tidak menghasilkan buah, dia potong. Karena tujuan dari kepemilikan kebun anggur adalah buah. Jadi kalau tidak berbuah karena kering, tidak berbuah karena kotor dibersihkan, tidak berbuah karena kering, pasti akan dipotong. Tidak berbuah walaupun dia sehat, tidak berbuah, ada sesuatu dalam pertumbuhan itu, dia potong. Begitu loh cara Tuhan. Jadi ranting yang tidak produktif itu pasti Tuhan potong karena dianggap beban bagi ranting yang lain. Daripada dia terus-menerus diberi nutrisi makan, tapi dia tidak menghasilkan sesuatu, lebih baik dia dipotong dari pokoknya supaya nutrisi itu lebih banyak mengalir kepada ranting-ranting lain yang produktif. Maka seperti itu Tuhan memperlakukan hidup kita. Jangan berpikir Tuhan akan membiarkan kita dengan segala macam pola tingkah kita yang tidak produktif bagi kerajaan Allah. Dia biarkan. Oh saudara, jangan pernah berpikir Tuhan diam tidak berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan diam tidak berarti pembiaran dari Tuhan. Dia beri kita waktu. Pemilik kebun anggur tidak langsung melakukan cutting terhadap ranting. Dia beri waktu. Dia tunggu musim berbuah berikutnya. Kalau memang sudah tidak menghasilkan sesuatu, maka dia potong. Saudara nggak enak loh kalau dipotong dari pokok anggur itu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau Tuhan diam itu adalah pembiaran dari Tuhan. Jangan berpikir kalau Tuhan diam maka semua baik-baik saja, aman-aman saja. Tidak demikian, saudara. Kita masih diberi waktu dalam kapasitas Tuhan mengenai anugerah itu selalu ada batasan. Jadi ketika kita sudah tiba di batasan dan minta anugerah lagi sudah tidak ada. Maka selama kita diberi waktu, marilah kita berusaha untuk tetap berbuah. Haleluya, saudara. Haleluya. Poin yang ketiga, ada 4 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Poin yang ketiga. Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Maka hati-hati.
Sepokok anggur itu adalah sumber nutrisi, saudara. Sumber kehidupan bagi rantingnya. Maka kita harus mulai menyeleksi pada pokok mana kita perlu melekat. Karena ranting mendapatkan kehidupan dari pokok, sumber utama nutrisi, makanan itu. Kekuatan bagi ranting untuk bisa berbuah dan hidup adalah pokoknya. Dan Yesus melakukan deklarasi, akulah pokok anggur yang benar. Tuhan mau memberi perbedaan, hati-hati dengan pokok di mana kita melekat. Hati-hati. Dunia hari-hari ini memberi banyak peluang dan pilihan kepada kita. Aku mau melekat di sini A, aku mau di sini A, aku mau di sini A. Saudara, mungkin sesaat kita bisa hidup. Tapi kehidupan yang sejati hanya datang dari pokok anggur yang benar. Hanya datang dari pokok anggur yang benar. Sama seperti hal-hal lain di luar Kristus, toh. Kamu datang ke dukun, dia beri kesembuhan. Tapi ujungnya tetap sakit. Dia berikan berkat keuangan. Nggak ada yang bersifat gratis dari kuasa gelap itu. Dia tuntut sesuatu dari hidup saudara. Saya kalau masuk ke sebuah rumah makan dan tahu rumah makan itu sudah dipersembahkan, saya nggak mau datang lagi. Seenak apapun. Pernah kita coba loh saudara, kita bawa makan ke rumah, nggak enak. Enaknya hanya di sana. Pernah begitu? Saya tes, jangan-jangan ini psikologi aja. Enggak. Dan saya berkata, enggak mau datang ke sana lagi. Pasti ada sesuatu. Saya pernah mengalami diberikan susu lebih. Saya bilang, enggak, lebihan ini. Enggak apa-apa, ambil aja. Saya enggak mau, balikin. Saya tidak mau menjadi tumbalnya. Jadi, dunia ini menawarkan banyak hal bagi kita. Tapi kalau orang yang benar-benar melekat kepada Tuhan, dia tahu mana pokok yang memberi kehidupan yang benar dan nutrisi yang benar di dalam dirinya. Haleluya, saudara. Itu bagian pertama dari poin ketiga ini. Bagian kedua dari poin ketiga, kita harus mengerti bahwa sebuah ranting itu harus melekat kepada pokoknya. Kekristenan itu digambarkan demikian supaya kekristenan itu berbuah. Dekat tidak akan membuatmu berbuah. Banyak orang dalam kehidupan rohaninya hanya terlihat dekat dengan Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh melekat. Nutrisi hanya mengalir ketika melekat. Kalau hanya dekat saja, itu tidak membuatmu mengalami berkat. Tidak membuatmu mengalami kehidupan itu. Dan terlebih tidak membuatmu berbuah. Apa yang perlu kita lakukan nanti? Kita akan melihat saudara. Apa yang perlu kita lakukan? Supaya kehidupan kekristenan itu jangan hanya terlihat dekat. Dekat itu ya ke gereja orang bisa terlihat dekat. Tapi yang sejati adalah melekat. Itu yang selalu Abuna jelaskan. Seperti a spiritual connection with God. Jadi ada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan yang sudah melampaui denominasi. Melampaui doktrin dan ajaran gereja. Melampaui keterbatasan ruang dan waktu. Melampaui jarak. Melampaui semua batasan-batasan dari dunia. Orang kalau sudah terhubung saudara. Dia tidak lagi bergantung pada semua keterbatasan material. Kalau kita tahu itu akan membawa kita kehidupan. Membawa pada kita nutrisi yang benar. Tanggalkan doktrinmu, semua sentimenmu. Dulu aku kawin di situ. Dulu aku diberkati di situ. Itu dulu. Sekarang dia masih beri nutrisi yang benar enggak bagimu? Ini yang membuat kita akhirnya makin lama makin kering. Ini yang membuat akhirnya kita menjadi seperti melekat. Tapi sebenarnya tidak melekat. Hanya dekat.
dan kita tidak akan menghasilkan sesuatu. Jangan bawa kehidupan kekristenanmu pada yang hanya tampil dekat. Miliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara personal. Tuhan bawa hidup saudara itu ke dalam satu titik di mana Anda tahu segala sesuatu dalam pengaturan Tuhan itu nanti saudara indah loh. Orang yang sudah memiliki spiritual connection with God, dia akan tahu kapan Tuhan bertindak. Dia akan tahu kapan Tuhan akan melakukan sesuatu. Dia tahu. Dan ketika Tuhan melakukan sesuatu, ada semacam sinyal di dalam dirinya. Memang Tuhan selalu tepat waktu. Haleluya. Memang Tuhan sangat bertindak. Makanya hati-hati ya. Hati-hati. Dunia juga bisa memberi nutrisi bagi kita. Dunia. Kapan hari itu ada seorang datang kepada saya, tolong saya didoakan Abuna. Kenapa? Aku sedang menjalin hubungan dengan seorang yang beda agama. Tapi jangan khawatir abunaku, dia bilang abunaku, jangan khawatir, saya pasti akan membawa dia untuk mengikut saya. Ini anak perempuan. Kamu salah, salah kamu. Kamu yang akan disesatkan oleh dia. Bukan kamu yang bawa dia. Dengarkan omongan saya. Tapi itu membuat dia tidak suka. Sejak itu dia menjauh dari saya. Ya jauh. Bagaimana kamu bisa bawa dia? Kamu anak perempuan kok. Kalau dia ngapa-ngapain kamu, dan dia nuntut kamu mau apa? Berkali-kali dalam pengalaman hidup saya sebagai gembala, saya melihat yang seperti itu tidak pernah berhasil. Justru keseret. Makanya hati-hati. Hati-hati. Nutrisimu lihat. Pada pokok yang benar atau tidak. Begitu Anda keluar, kita mengalami yang disebut dengan kekeringan. Dan mengerikan yang namanya kekeringan itu. Yang menggerogoti hidup kita bukan lagi sel-sel hidup dari Tuhan. Tapi sel-sel hidup dari sakit penyakit. Seberapa sering kita menyaksikan yang seperti itu. Maka mari kita segera kembali kepada pokok itu. Karena pokok itu yang menghidupi kita. Haleluya saudara. Menghidupi pekerjaanmu, bisnismu, kesehatanmu, studimu. Menghidupi kembali kepada pokok. Pokok itu akan mengalirkan sel-sel hidup. Sel-sel hidup, saudara-saudara. Anda tahu yang disebut dengan penyakit degeneratif. Penyakit yang muncul karena diturunkan secara DNA. Benar ya? Contohnya begini, kalau Bapak punya masalah gula, maka salah satu anaknya pasti akan menjadi yang seperti itu. Bapak punya darah tinggi, maka salah satu anaknya atau bisa saja jadi semua anaknya akan begitu. Dan penyakit degeneratif itu tidak bisa disembuhkan dengan minum obat. Obat hanya mengendalikan gejalanya. Saudara sepakat dengan Abuna? Tapi benar gak? Ada dokter kita di sini. Serius benar ya? Mau dikasih obat seperti apapun hanya mengendalikan gejala kan. Misalnya tinggi jadi rendah. Tapi sembuh gak? Kagak. Karena udah DNA. Tapi Abuna belajar melihat. Ini perlu diteliti sama Sherin. Nanti buat jurnal ilmiah tentang ini. Bahwa itu bisa dirubah dan disembuhkan dengan perubahan gaya hidup. Sehingga kita memberikan sel tandingan. Perubahan gaya hidup. Tahu ya, kalau Anda tahu di garis keturunanmu ada masalah manis. Memang manis itu bukan hanya sesuatu yang baik saudara. Tapi manis mendatangkan sesuatu yang buruk juga. Kalau Anda tahu ada yang manis-manis dalam keturunanmu. Maka mulai saat itu stop dengan yang manis. Itu namanya perubahan gaya hidup. Jadi terjadi restrukturisasi sel. Dia membentuk, sel itu akan mengakomodasi dirinya dengan sesuatu yang baru. Ingat ya kesaksian Abuna, lidah ini bisa sekolah. Terjadi regenerasi sel. Itu bisa. Nah kadang-kadang untuk memberi katalis bagi regenerasi itu ada treatment dari luar. Tapi intinya adalah dirimu. Ada satu kemarin teman saya dipasang di Facebooknya. Istrinya dia foto dengan suaminya lagi makan es krim. Dia berkata begini di posting itu. Sebenarnya semoga dia dengarkan ini.
sebenarnya saya tahu suamiku pengidap diabetes mellitus. Tapi karena hatiku terlalu sayang kepadanya, saya izinkanlah dia mencicipi sedikit rasa manis ini. Padahal itu satu gelas manis dan ada es krim di tangannya. Saudara, nanti setelah ini minum obat. Saudara, udah tahu ngos-ngosan kalau gula darah lagi drop atau apa terkontrol. Masih coba yang manis-manis. Kasih tahu kiri kananmu, bertobat kau. Ya. Udah tahu bawaanmu kolesterol, dari keturunanmu, garis keturunanmu ada kolesterol yang tinggi. Mbok ya stop minum atau makan yang apa? Minyak-minyak. Stop. Bukan stop lagi. Stop. Ini penting loh. Supaya nutrisi ilahi. Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia tidak dengan sakit penyakit. Bilang amin. Tuhan menciptakan manusia dengan sesuatu yang baik. Asupan kita yang merusaknya. Jadi nutrisi yang kita serap akan menentukan kualitas kesehatan kita. Demikian juga dengan hal rohani. Nutrisi rohani yang kita serap akan menentukan kualitas rohani kita. Dijaga. Harus berani bilang tidak. Harus berani bilang tidak. Saya sudah mulai jarang makan malam, saudara. Dan saya merasa diri saya baik-baik. Dulu capek, sekarang segar. Memang berat badan berkurang, nggak masalah. Yang penting sehat. Ayo, semua yang perut-perutnya sudah mulai begini ini perlu waspada itu. Perlu dijaga itu. Jangan berkata makin berwibawa. Memang kalau pakai batik berwibawa. Shalom. Olahraga. Udah tahu ada masalah kesehatan. Olahraga. Itu udah ngintip di depan pintu. Tinggal tunggu waktu dia masuk. Makanya jaga diri. Hati-hati dengan nutrisi. Untuk makanan saja kesehatan kita secara fisik bisa terganggu. Apalagi secara rohani. Haleluya saudara. Saudara paham apa yang Bunda jelaskan? Amin, amin. Yang terakhir saudara, pelajaran keempat. Kehidupan yang berbuah, perhatikan, kehidupan yang berbuah adalah hasil keterhubungan dengan Kristus. Kehidupan yang berbuah. Jadi orang kalau sudah berbuah, maka itu bukti bahwa dia sudah terhubung dengan Kristus. Itu bukti. Nah, coba lihat saudara, proses berbuah di dalam Kristus itu. Supaya kita bisa mengerti poin yang keempat ini. Pertama, ketika kita tidak di dalam Kristus, maka kita disebut menjadi tidak berbuah. Ketika kita di luar Kristus, kita menjadi sebuah produk atau tanaman atau spesies yang tidak memiliki buah. Tidak disebut berbuah, saudara. Maka coba lihat ini saya cari benar ini foto ini saudara-saudara. Saya menemukan sebuah foto ranting anggur yang kering. Kering saudara. Jadi apa yang dilakukan nanti dipatahkan, dipotong. Potong dari sini. Tes. Cut. Karena kering, tidak berbuah. Mau gak kehidupan kekristenan kita? Jangan. Jangan saudara. Ketika kita melekat dan hidup sehat di dalam Tuhan. Maka kita memasuki fase yang pertama yaitu berbuah. Wah, coba lihat saudara, bandingkan ini. Ini kering hitam ya. Ini hijau. Rantingnya hijau seperti itu. Dan dia menghasilkan buah. Tapi di dalam Tuhan berbuah saja baru level yang pertama. Bukti keterhubungan dalam Tuhan, dia membuatmu dari tidak berbuah menjadi berbuah. Tapi keterhubungan itu ketika terus menerus berlanjut. Kalau Anda membaca dalam perikop pasal 15 ini saudara, kita akan memiliki buah yang semakin banyak. Makanya di dalam Alkitab itu disebut more fruit. Banyak berbuah. Jadi di hampir setiap ranting ada buahnya. Walaupun ya tadi yang pertama ini kan 1,
Misalnya ranting ini ada 2. Tapi apakah itu sudah cukup di dalam Tuhan? Tidak. Ada standar tertinggi yang Tuhan akan bawa kita yang disebut dengan berbuah banyak, much fruit. Jadi sampai pohon anggurnya itu berat oleh buah yang begitu banyak. Di satu ranting itu ada banyak buah. Terlebih banyak ranting yang lain. Penuh dengan buah. Nah, Tuhan mau kita di sini. Tuhan mau kita menjadi anak Tuhan yang seperti ini. Mari kita cek and recheck diri kita. Kalau Anda sudah sampai di sini, kita nggak bisa langsung di sini. Step by step, dari tidak berbuah, terhubung dengan Tuhan, menjadi berbuah. Setelah berbuah, kita disebut banyak berbuah. Artinya sudah mulai muncul di setiap ranting. Tapi tujuan Tuhan, tujuan akhir adalah berbuah banyak. Artinya seluruh pohon anggur itu, pemain musik maju ke depan, seluruh pohon anggur itu, rantingnya tidak ada yang luput dari buah. Itu namanya sangat produktif. Tuhan mau kehidupan kekristenan kita menjadi yang seperti itu, saudara-saudara. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Ya, clue-nya adalah penting sekali mempertahankan hubungan dengan Kristus. Ayolah Bapak Ibu, hubungan dengan Kristus itu tidak cukup hanya sekali seminggu. Datang ke gereja selesai. Tidak cukup. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Terhubung secara personal. Di dalam Alkitab kita membaca firman Tuhan. Tahu isi hatinya. Mengambil waktu untuk berdoa secara spesifik kepadanya. Itulah yang membuat kita tetap mempertahankan hubungan dengan Kristus. Jangan cari Tuhan kalau pas lagi butuh. Itu namanya bukan hubungan yang benar. Pernah nggak punya teman selama ini dia tidak pernah menghubungi saudara. Tapi ketika dia membutuhkan sesuatu, dia baru cari saudara. Dia menyapa saudara. Bagian kami adalah menyelaraskan apa yang menjadi isi hatimu di dalam isi hati kami. Menyelaraskan pikiran kami dan mengerti apa yang menjadi kehendakmu untuk setiap kami pribadi. Dan Engkau Tuhan, ketika kami melekatkan diri kami kepadamu, Engkau yang akan terus mendandani hidup kami ini dengan keindahan dan kemuliaan. Engkau Tuhan yang akan membuat kami bukan hanya banyak berbuah, tetapi berbuah banyak. Dan itu menjadi kesaksian yang indah. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau kembali memberkati hamba-Mu yang sudah mencurahkan apa yang menjadi isi hatimu. Dan Engkau kembali memberkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengar pengumuman. Shalom, jemaat institusi yang dikasihi Tuhan. Diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Info gereja sepekan. Yang pertama, terima kasih buat Saudara Joni dan Valen atas pelayanannya selama ini di G2CC. Ya. Kemudian kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Kami menyambut Saudari Meta dari Karangturi. Saudari Meta bisa berdiri. Selamat datang di gereja G2CC. Nanti sore ada ibadah raya pukul 5 sore secara onsite. Kemudian ada ibadah online pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Hari Rabu ada firman online pukul 7 di channel YouTube Pastor Sony Saluku dan juga di Zoom. Kemudian hari Jumat ada breakthrough prayer pada pukul 5 sore di gereja. Dan hari Sabtu ada Komsel Youth 4G pada pukul 4 sore di gereja bersama Kak Nidar. Minggu depan ada ibadah raya pagi pukul 7 dan ibadah sore pukul 5 bersama Pastor Revo Saluku. Kemudian minggu depan ada ibadah sekolah minggu pukul 7 pagi secara onsite di gereja.
Berikut info acara Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dalam rangka merayakan Natal dan Tahun Baru, kita G2CC akan mengadakan donor darah pada hari Sabtu tanggal 7 Desember pukul 9 pagi di gereja. Kemudian ada lomba mewarnai dan menggambar pada tanggal 7 Desember juga pukul 9.30 di gereja. Juga dibuka open stand dalam rangka memeriahkan lomba gambar dan mewarnai. Biaya stand 100.000, kalau mau mendaftar hubungi Ibu Aurel. Berikut adalah jadwal perayaan Natal bersama G2CC. Dimulai pada tanggal 5 Desember ada Senior Christmas pukul 10, kemudian tanggal 14 Desember ada Kid Christmas pukul 10 pagi juga di gereja. Tanggal 15 Desember ada Youth Christmas pukul 5 sore. Tanggal 22 Desember ada Christmas Eve pukul 5 sore. Tanggal 25 Desember ada acara Christmas Celebration pukul 8 pagi. Tanggal 31 Desember acara Old and New pukul 7 malam. Dan pada tanggal 5 Januari 2025 ada New Year Blessing pukul 8 pagi di gereja. Panitia mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah ambil bagian dalam kegiatan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Ada masuk dari NN sebanyak 5 juta. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Kami seluruh sidang jemaat mengucapkan happy birthday kepada Abuna Sony yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan panjang umur, kesehatan, dan makin diberkati di dalam pelayanan dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Nanti ada perjamuan kasih setelah ini, ya. Setiap jemaat sudah diberi 2 koin tadi ya waktu datang, dan dapat ditukarkan dengan 2 menu makanan. Ada 3 macam menu makanan yang tersedia, yaitu lontong opor, soto, dan siomay. Jemaat silakan memilih 2 menu yang paling disukai. Hanya 2 ya. Nah, anak sekolah minggu tidak diberi koin karena sudah diatur oleh guru sekolah minggu. Dan sistem ini ada simulasi acara makan ibadah awal tahun 2025. Menghimbau Bapak, Ibu, Saudara, ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara on-site. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Abuna, Abuna. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamat. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, Bapak Ibu, Abuna berulang tahun yang ke-54 tahun dan mewakili leader dan jemaat, kita mohon kesediaan Pak Ferdi untuk berdoa bagi Bapak Gembala kita. Mari jemaat kita sama-sama bangkit berdiri dan kita arahkan tangan kita melepaskan berkat untuk Abuna. Mari Bapak Ibu, hari ini ada yang berulang tahun selain Abuna, bisa maju ke depan. Ada lagi? Ayo Pak Ferry.
Baik Bapak Ibu, selamat pagi semua. Mari kita sama-sama berdoa untuk Abuna, juga Pak Henry dan Pak Ferry. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk kemurahan-Mu pagi ini Tuhan. Engkau telah memelihara Abuna kami Tuhan selama ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan waktu pertambahan usia Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kiranya sisa waktu yang Engkau berikan untuk Abuna dalam hidup ini Tuhan, bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang, menyebarkan kasih-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertambahan umur ini Tuhan. Kami sebagai jemaat Tuhan mengasihi Bapa rohani kami ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan umur panjang Tuhan, kesehatan, dan Engkau berkati semua pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada rencana besar dalam hati Abuna ini Tuhan. Biarlah semua kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perpanjangan usia ini Tuhan. Kami berkati Abuna ini Tuhan. Kami sama-sama Tuhan berkata, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih atas segalanya Tuhan. Biarlah Abuna kami diberkati dengan melimpah Tuhan. Diberikan kesehatan yang baik Tuhan. Dan menjadi gembala kami yang baik Tuhan. Jaga hati Abuna kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Henry Tuhan, Bapak Henry Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan. Kau berikan umur panjang, Kau berikan kesehatan. Kau sertai Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan. Kau berikan berkat yang baik Tuhan, yang turun daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memberkati Pak Ferry dan Bu Novika Tuhan dalam pernikahannya ini Tuhan. Engkau yang sebagai kepala rumah tangga Tuhan. Kau berkati anak-anaknya Tuhan. Kau berkati usahanya Tuhan. Kau berkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terutama pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua ini karena kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kami ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk anak sekolah minggu. Ayo anak-anak. Ya mundur. Sudah daftar lomba belum? Gambar belum? Udah daftar belum? Ayo daftar loh. Nanti ajak teman-temannya ya. Ajak teman-temannya ya, saudara-saudara. Kok saudara-saudara? Ayo kita angkat tangan kita berdoa untuk anak-anak kita. Bapak, satu sukacita kami melihat anak-anak kami ini boleh bertumbuh di dalam Tuhan melalui rumah-Mu di sini. Oleh sebab itu berkati hidup mereka Tuhan. Buat anak-anak ini pintar, cerdas. Tidak ada kutuk-kutuk sakit penyakit degeneratif dalam hidup mereka. Mereka menjadi generasi baru dengan sesuatu yang ilahi dalam hidup mereka. Dan berikan kepada mereka kecerdasan, kepintaran, roh yang takut akan Tuhan, karakter yang baik. Dan persiapkan mereka untuk masa depan yang baik di dalam Tuhan. Kami tahu melalui anak-anak kami ini, kami akan melihat banyak hal-hal yang luar biasa akan Tuhan kerjakan. Pakai orang tua mereka, sediakan semua yang mereka perlukan. Dan arahkan anak kami ini seperti anak panah di tangan pahlawan. Tuhan, kami berdoa juga untuk kegiatan lomba gambar dalam rangka Natal Sekolah Minggu. Dan nanti puncaknya adalah pada perayaan Natal Sekolah Minggu. Berkati semua persiapan guru-guru Sekolah Minggu. Kirim peserta-peserta untuk lomba gambar. Kami tahu kami akan menjadi berkat. Juga kami berdoa untuk Natal Lansia. Kami berdoa untuk Natal Youth. Kami juga berdoa untuk Natal Umum Tuhan. Kami tahu berikan cuaca yang baik bagi semua kegiatan acara itu. Kesehatan yang baik bagi kami semua. Dan setiap benih yang ditabur untuk pekerjaan Tuhan ini, Tuhan tidak pernah berutang dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih atas pekerjaan-Mu dalam hidup kami selama 1 minggu yang sudah kami lalui. Dan kami percaya sampai ke minggu depan ada banyak hal-hal besar akan Tuhan kerjakan. Dalam hidup kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami. Tuhan Yesus menjadi jalan keluar yang memimpin hidup kami dan membawa kami di dalam keberhasilan.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa bagi jemaat-jemaat kami juga yang sedang sakit. Tuhan jamah pulihkan kesehatan mereka dimanapun mereka berada. Dan bagi yang sedang jauh dari Tuhan, tarik kembali untuk melekat kepadamu. Sehingga mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Buka kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Ye fareka Adonai feyis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai panaveleka feikuneka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jisa Adonai panaveleka feyasim leka shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Silahkan duduk, silahkan ambil saat teduh.